Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mahrida. Di sini saya akan menjelaskan mengenai keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Keterampilan membuka pelajaran memiliki beberapa komponen-komponen. Yang pertama yaitu menarik perhatian siswa. Menarik perhatian siswa. Yang kedua, menimbulkan motivasi. Yang ketiga, memberikan acuan. Dan yang terakhir, membuat kaitan. Menarik perhatian siswa. Keterampilan yang dapat menarik perhatian siswa saat mengajar diantaranya adalah gaya mengajar guru. Gaya mengajar guru adalah cara guru menyampaikan materi pelajaran. Contohnya, guru bisa menggunakan metode cerita atau pertanyaan yang menarik untuk memulai pelajaran, sehingga siswa merasa tertarik untuk mendengarkan. Kemudian yang kedua yaitu penggunaan media yang menarik. Penggunaan media seperti menampilkan video pendek atau gambar dapat membuat pelajaran lebih menarik. Sebagai contoh, guru bisa menggunakan video animasi untuk menjelaskan materi pelajaran atau menampilkan gambar yang menarik untuk memvisualisasikan gambar ataupun materi. Yang ketiga yaitu pola interaksi yang bervariasi. Jadi, guru dapat menciptakan variasi dalam interaksi dengan siswa, seperti diskusi kelompok, tanya jawab interaktif, atau kegiatan praktik langsung. Contohnya, guru bisa mengadakan sesi tanya jawab spontan untuk melibatkan siswa secara aktif dalam pembelajaran. Kemudian menimbulkan motivasi. Menimbulkan motivasi bisa dengan beberapa cara, diantaranya dengan kehangatan dan keantusiasan. Dengan kehangatan dan keantusiasan, contoh, saat memulai pelajaran, guru menyapa siswa dengan senyum ramah, memberikan sapaan hangat, dan menunjukkan antusiasme tinggi terhadap materi yang akan diajarkan. Kemudian menimbulkan rasa ingin tahu. Guru mengajukan pertanyaan menarik yang merangsang pikiran siswa, seperti bagaimana kalian pikir konsep ini dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga siswa merasa tertarik untuk mencari jawaban, karena mereka ingin tahu tentang hal tersebut. Kemudian memperhatikan minat siswa. Contohnya, guru mengintegrasikan topik atau contoh dalam pelajaran yang sesuai dengan minat siswa. Misalnya nih, jika siswa tertarik pada musik, guru dapat menggunakan ilustrasi atau analogi yang berkaitan dengan musik untuk menjelaskan pembelajaran tersebut. Kemudian memberikan acuan. Dalam memberikan acuan, sebagai guru kita bisa mengemukakan tujuan dan batas-batas tugas, mengingatkan masalah pokok yang akan dibahas, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Contoh dari mengemukakan tujuan dan batas-batas tugas, hari ini kita akan mempelajari mengenai hewan-hewan dan tujuan kita adalah memahami karakteristik masing-masing hewan serta lingkungan tempat tinggalnya. Kemudian contoh daripada mengingatkan langkah-langkah yang akan dibahas. Pertama, kita akan mengidentifikasi beberapa jenis hewan. Kedua, kita akan memahami ciri-ciri khas setiap hewan. Terakhir, kita akan beradaptasi dengan lingkungan mereka. Kemudian, mengingatkan masalah pokok yang akan dibahas. Contohnya, fokus utama kita adalah bagaimana hewan-hewan ini berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Mari kita cari tahu bagaimana mereka mencari makan, berlindung, dan beradaptasi dalam berbagai kondisi. Yang terakhir yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Contohnya, bagaimana hewan ini berperan dalam ekosistem? Apakah kalian tahu adaptasi apa yang membantu hewan bertahan hidup? Nah, itu tadi cara untuk memberikan acuan dalam pembelajaran. Dengan memberikan panduan seperti ini,
Diharapkan siswa memiliki acuan yang jelas tentang apa yang akan dipelajari, langkah-langkah yang akan diambil, pokok pembahasan, dan pertanyaan-pertanyaan yang mendorong pemikiran mereka. Yang terakhir dalam komponen membuka pembelajaran adalah membuat kaitan. Yang pertama yaitu membuat kaitan yang relevan. Contohnya, misalnya kita ingin mengajarkan pada siswa mengenai hewan. Jadi, hari ini kita akan belajar tentang hewan mamalia. Ingat saat kita membahas kelompok hewan lain seperti reptil dan burung? Nah, mamalia memiliki ciri-ciri unik yang akan kita bahas. Kemudian yang kedua, membandingkan pengetahuan baru dengan pengetahuan yang telah diketahui. Contohnya seperti, sekarang mari kita bandingkan dengan pengetahuan kita sebelumnya tentang reptil. Apa yang membedakan mamalia dari reptil? Mari kita cari bersama. Kemudian menjelaskan konsep dan pengertian terlebih dahulu. Contohnya, sebelum kita masuk ke jenis-jenis mamalia, mari kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan mamalia. Jadi, mamalia adalah kelompok hewan yang memiliki ciri-ciri tertentu, seperti memiliki kelenjar susu dan berbulu. Nah, sekarang kita bisa lebih mendalam tentang jenis-jenis mamalia yang menarik. Kemudian, keterampilan menutup pelajaran. Keterampilan menutup pelajaran meliputi dua hal, yaitu meninjau kembali dan juga mengevaluasi. Meninjau kembali dalam keterampilan menutup pelajaran melibatkan pengulangan kunci-kunci pembelajaran untuk memastikan pemahaman siswa. Misalnya, guru dapat merangkum konsep utama atau mengingatkan siswa pada poin-poin penting yang telah dibahas. Kemudian, mengevaluasi. Mengevaluasi adalah cara guru melibatkan penilaian terhadap pemahaman siswa. Guru dapat memberikan pertanyaan reflektif, tugas singkat, atau kuis ringan untuk mengukur sejauh mana siswa memahami materi. Contohnya, guru bisa meminta siswa menjelaskan konsep tertentu atau menyesuaikan latihan. Sekian penjelasan dari saya mengenai keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.